Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perkembangan sosio-emosi di masa kanak-kanak awal yang beranggotakan Nanda Dia Afifah, ada Faiza Hasanah, dan saya sendiri Jetun Aprian. Dan materi yang akan kita bahas kali ini ada 3. 1. Perkembangan emosi dan kepribadian. Yang kedua, keluarga. Dan 3, relasi dengan kawan sebaya, bermain, dan televisi. Baik, untuk materi pertama, kami persilakan. Baik, di materi kali ini saya akan membahas mengenai diri, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan gender. Diri, inisiatif versus rasa bersalah. Di masa kanak-kanak awal, anak-anak menjadi lebih yakin bahwa mereka adalah diri mereka sendiri dan anak mulai menemukan pribadi yang diinginkan. Di masa ini, untuk melakukan sesuatu, anak-anak menggunakan keterampilan perseptual, motorik, kognitif, dan bahasa. Mereka memiliki kelebihan energi yang dapat memungkinkan mereka melupakan kegagalan-kegagalan dengan cepat dan mendekati area-area baru yang terlihat menarik, meski area itu terlihat berbahaya tanpa mengurangi energi semangat mereka. Pada tahap ini, anak-anak mengikuti inisiatif dipimpin suara hati untuk bergerak menuju dunia sosial yang lebih luas. Namun, inisiatif mereka memberikan reward dan juga memberikan rasa bersalah yang dapat menurunkan penghargaan diri. Pemahaman diri dan memahami orang lain. Pemahaman diri, di masa kanak-kanak awal, anak-anak kecil berpikir bahwa diri dapat dideskripsikan menurut berbagai karakteristik material, seperti ukuran, bentuk, dan warna. Contoh, Sandra umur 4 tahun berkata, "Aku berbeda dengan Jennifer karena aku memiliki rambut coklat sedangkan dia pirang." Deskripsi diri seorang anak biasanya positif secara tidak realistis. Anak-anak biasanya mengekspresikan optimisme ini karena mereka belum dapat membedakan antara kompetensi yang diinginkan dan kompetensi sebenarnya. Memahami orang lain. Penting dikembangkan kepada anak bahwa seseorang tidak selalu memberikan laporan akurat tentang keyakinannya. Peneliti telah menemukan bahwa anak usia 4 tahun pun mengerti seseorang mungkin akan membuat pernyataan yang tidak benar untuk memperoleh apa yang diinginkan atau menghindari masalah. Perkembangan emosi, mengekspresikan emosi. Rasa bangga, malu, bersalah adalah contoh dari emosi-emosi sadar diri. Emosi-emosi sadar diri tidak terlihat berkembang hingga kesadaran diri muncul sekitar usia 18 bulan. Masa kanak-kanak awal, emosi bangga dan rasa bersalah lebih umum. Secara khusus, mereka dipengaruhi oleh respon-respon orang tua terhadap tingkah laku anak. Memahami emosi. Perubahan yang paling penting dalam perkembangan emosi masa kanak-kanak awal adalah meningkatnya pemahaman terhadap emosi. Selama masa kanak-kanak awal, anak-anak semakin memahami suatu situasi dapat menimbulkan emosi tertentu. Di usia 4-5 tahun, anak memperlihatkan kemampuan merefleksikan emosi. Di usia 5 tahun, sebagian besar dapat menentukan emosi dengan akurat. Regulasi emosi. Regulasi emosi adalah aspek penting dalam perkembangan. Regulasi emosi terutama berperan penting pada kemampuan anak-anak mengelola tuntutan dan konflik yang dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral. Perasaan moral, menurut Fred, yaitu rasa cemas dan rasa bersalah merupakan hal penting dalam menjelaskan perkembangan moral. Penalaran moral, menurut Piaget, pemikiran mengenai moral anak dicapai melalui 2 tahap, moralitas heteronom dan moralitas otonom. Perilaku moral. Dalam pandangan perilaku moral, situasi juga mempengaruhi perilaku. Kemampuan menolak godaan berkaitan dengan perkembangan kendali diri. Untuk mencapai kendali diri, anak-anak harus belajar menunda kepuasan. Hati nurani. Mengacu regulasi standar internal tentang benar dan salah yang melibatkan integrasi pemikiran moral, perasaan, dan perilaku. Pengasuhan dan perkembangan moral anak. Aspek penting dari relasi orang tua dan anak, kualitas relasi, disiplin orang tua, strategi proaktif, dan dialog komunikasi. Kewajiban orang tua adalah memberikan pengasuhan yang positif dan mengarahkan anak-anak untuk menjadi manusia yang kompeten.
Kewajiban anak-anak adalah merespon dengan pantas inisiatif orang tua dan mempertahankan relasi yang positif dengan orang tua. Gender, identitas gender, merujuk pada penghayatan sebagai pria atau wanita, di mana sebagian besar anak-anak memperolehnya ketika mereka berusia 3 tahun. Peran gender merupakan seperangkat ekspektasi sosial yang menentukan bagaimana para wanita dan pria seharusnya berpikir, bertindak, dan merasa. Tipe gender mengacu pada penerapan peran tradisional dari maskulin atau feminin. Teori-teori sosial mengenai gender. Teori peran sosial bahwa perbedaan gender disebabkan oleh adanya peran yang kontras antara wanita dan pria. Teori gender psikoanalitis, yaitu teori yang diturunkan dari pandangan Freud, menyatakan bahwa anak prasekolah mengembangkan ketertarikan seksual pada orang tua dengan gender berbeda. Teori kognitif sosial gender itu teori yang menekankan bahwa perkembangan gender anak-anak melalui observasi dan imitasi terhadap tingkah laku gender. Baik, yang kedua keluarga. Ada beberapa hal dalam keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak. Satu, ada pengasuhan, perlakuan yang salah terhadap anak, relasi dengan saudara kandung dan urutan kelahiran. Dan yang keempat, perubahan keluarga di dalam masyarakat yang berubah. Pertama, pengasuhan. Pengasuhan yang baik memerlukan waktu dan usaha, dan hal itu tidak dapat dilakukan setengah-tengah. Meluangkan waktu saja tidak cukup bagi perkembangan anak, melainkan pengasuhan juga sangat penting. Ada beberapa gaya nih yang digunakan orang tua ketika berinteraksi dengan anak-anaknya. Satu, gaya pengasuhan Baumrind. Diana Baumrind percaya bahwa orang tua seharusnya tidak menghukum atau bersikap dingin kepada anak-anaknya. Orang tua seharusnya mengembangkan aturan dan bersikap hangat kepada anak-anaknya. Dan ia mendeskripsikan 4 tipe gaya pengasuhan. Pertama, pengasuhan otoritarian. Yang kedua, pengasuhan otoritatif. Yang ketiga, pengasuhan yang melalaikan. Dan pengasuhan yang memanjakan. Gaya pengasuhan dalam konteks. Tidak dapat dipungkiri, para penelitian menemukan bahwa dalam beberapa kelompok etnik, aspek-aspek dari gaya otoritarian berkaitan dengan hasil yang lebih positif dibandingkan yang diprediksi oleh Baumrind. Elemen dari gaya otoritarian masih memiliki makna dan efek yang berbeda-beda, di mana hal ini tergantung pada konteksnya. Penekanan pada sikap hormat dan taat juga dikaitkan dengan gaya otoritarian. Meskipun demikian, penekanan gaya ini pada pengasuhan anak Latino lebih cenderung bersifat positif daripada menghukum. Bahkan hukuman fisik yang merupakan ciri lain dari gaya otoritarian dapat memiliki dampak yang berbeda, tapi tergantung pada konteksnya. C. Hukuman. Selama berabad-abad, hukuman fisik seperti memukul dianggap sebagai sebuah keharusan dan bahkan metode yang dipilih untuk mendisiplinkan anak-anak. Semakin banyak penelitian yang mempelajari anak-anak yang mengalami hukuman fisik, meskipun penelitian yang dilakukan tidak berkorelasi, jelas bahwa akan sangat tidak etis menugaskan orang tua untuk memukul atau tidak memukul anak mereka dalam suatu penelitian. Sebuah riset menyimpulkan bahwa hukuman fisik oleh orang tua diasosiasikan dengan level kepatuhan langsung dan agresi yang lebih tinggi pada anak-anak. Riset tersebut juga menemukan bahwa hukuman fisik berkaitan dengan lebih rendahnya internalisasi moral dan kesehatan mental. Sebuah studi menemukan bahwa sejarah disiplin yang keras terkait dengan depresi dan masalah eksternal pada remaja, seperti kenakalan remaja. D. Pengasuhan bersama atau co-parenting. Kaitan antara konflik pernikahan dan penggunaan hukuman menekankan pentingnya pengasuhan bersama, yakni dukungan yang diberikan oleh masing-masing orang tua terhadap satu sama lain dalam membesarkan anak. Koordinasi yang buruk antara orang tua, rongrongan salah satu orang tua, kurangnya kooperasi dan kehangatan, dan terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua. Dan itu adalah kondisi yang membuat anak beresiko. Dan penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pengasuhan bersama mengindikasikan usaha pengendalian anak-anak melebihi pengasuhan ibu atau ayah saja. Orang tua yang tidak memiliki banyak waktu bersama anaknya atau yang memiliki masalah dalam pengasuhan anak dapat memanfaatkan konseling dan terapi. Lalu ada perlakuan yang salah pada anak. Sangat disayangkan, hukuman seringkali mengarah pada kekerasan terhadap bayi dan anak-anak. Pada tahun 2006, sekilas ada 1.500 anak-anak di
Amerika Serikat menjadi korban kekerasan. 84% dari anak-anak ini dianiaya oleh salah satu atau kedua orang tuanya sendiri. Dan kini hukuman yang terdapat di sejumlah negara melibatkan dokter dan guru untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan pada anak. Namun hingga kini masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, khususnya kasus pemukulan terhadap bayi. Dan ada beberapa jenis perlakuan yang salah pada anak. Ada kekerasan fisik, pengabaian anak, kekerasan seksual, dan kekerasan emosi. Konteks kekerasan. Tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan perlakuan salah pada anak, melainkan kombinasi dari faktor-faktor seperti kebudayaan, keluarga, dan perkembangan yang berkontribusi terhadap perlakuan yang salah pada anak. Konsekuensi kekerasan bagi perkembangan. Beberapa konsekuensi kekerasan terhadap perkembangan anak dan remaja adalah regulasi emosi yang buruk, masalah kelekatan, masalah relasi dengan kawan-kawan sebaya, kesulitan beradaptasi di sekolah, serta masalah-masalah psikologi lain seperti depresi dan kenakalan remaja. Lalu ada relasi dengan saudara kandung dan urutan kelahiran. Relasi dengan saudara kandung. Siapapun yang pernah dibesarkan bersama saudara kandung mungkin memiliki memori nih yang kaya tentang interaksi agresif dan bermusuhan. Ketika berusia 2 hingga 4 tahun, rata-rata saudara kandung akan berkonflik setiap 10 menit sekali. Kemudian konflik akan berkurang ketika berusia sekitar 5 hingga 7 tahun. Lalu urutan kelahiran, lalu ada perubahan keluarga di dalam sebuah masyarakat yang berubah. Lebih dari sekedar variasi jumlah saudara kandung, keluarga di mana anak-anak dibesarkan berbeda-beda dalam banyak hal penting lainnya. Jumlah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga dengan orang tua tunggal ternyata cukup mengejutkan. Perbedaan budaya dengan SSE yang juga mempengaruhi keluarga. Bagaimana variasi-variasi di dalam keluarga yang mempengaruhi anak-anak? Ada orang tua yang bekerja. Kerja dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pengasuhan. Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa yang penting bagi perkembangan anak adalah sifat dari pekerjaan orang tua, yang salah satunya bekerja di luar rumah. Lalu, anak-anak dari keluarga yang bercerai. Benarkah anak-anak yang berasal dari keluarga utuh yang tidak pernah bercerai memiliki penyesuaian diri yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari orang tua yang bercerai? Sebagian besar peneliti sepakat bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai memperlihatkan penyesuaian diri yang lebih buruk dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga utuh. Ada orang tua gay dan lesbian. Seperti pasangan heteroseksual, orang tua gay dan lesbian sangat bervariasi nih. Mereka mungkin saja tidak menikah atau memiliki pasangan dari gender yang sama. Banyak ibu yang lesbian dan ayah yang gay harus memberikan hak asuh mereka kepada mantan pasangannya yang heteroseksual. Sebagian besar anak dari orang tua gay dan lesbian dilahirkan di dalam relasi heteroseksual yang berakhir dengan perceraian. Dalam kebanyakan kasus, di kemudian hari diketahui bahwa salah satu atau kedua orang tua menyatakan dirinya sebagai gay atau lesbian. Lalu ada variasi budaya, etnis, dan sosioekonomi. Perubahan budaya yang dibawa oleh faktor-faktor tertentu seperti meningkatnya perjalanan internasional, internet dan komunikasi elektronik, serta globalisasi ekonomi. Terdapat kecenderungan yang semakin besar pada mobilitas keluarga, migrasi ke daerah perkotaan, perpisahan karena beberapa anggota keluarga yang bekerja di luar kota dan negara orang lain. Oke, untuk materi ketiga disampaikan oleh teman kita, Faiza Hasan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Jaitun. Saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu relasi dengan kawan sebaya, bermain, dan televisi. Relasi dengan kawan sebaya adalah ketika anak-anak semakin besar, mereka semakin banyak meluangkan waktu dengan kawan-kawan sebayanya, yakni anak-anak yang kurang lebih berusia atau memiliki lebih kematangan yang sama. Fungsi dari kelompok kawan sebaya adalah menyediakan sumber informasi dan sumber perbandingan mengenai dunia di luar keluarga. Anak menerima umpan balik mengenai kemampuannya, bisa lebih baik, sama baik, atau lebih buruk. Kawan sebaya yang baik merupakan hal yang diperlukan bagi perkembangan sosial yang normal. Fokus perhatiannya adalah anak yang menarik diri atau agresif. Anak yang menarik diri akan ditolak oleh kawan sebaya yang dijadikan korban dan merasa kesepian. Resiko mengembangkan sejumlah masalah termasuk kenakalan remaja dan putus sekolah. Perubahan perkembangan. Anak lebih memilih menghabiskan waktu dengan sesama gender daripada lawan jenis. Frekuensi interaksi di antara kawan sebaya memperlihatkan peningkatan baik bersifat positif ataupun negatif. Pada anak prasekolah, interaksi banyak diwarnai dengan sekedar bercakap-cakap mengenai hal seperti berunding, berdebat, dan menyepakati aturan dalam bermain.
Interaksi anak dengan kawan sebaya menjadi lebih terkoordinasi, lebih baik, dan berurutan. Sahabat. Di masa kanak-kanak awal, anak membedakan antara sahabat dan non-sahabat. Bagi sebagian besar anak, seorang sahabat adalah orang yang diajak bermain. Anak prasekolah cenderung memiliki sahabat yang berbeda gender dan etnisnya daripada anak yang lebih tua. Dunia yang terkoneksi dalam relasi orang tua, anak, dan kawan sebaya. Orang tua dapat memengaruhi relasi anak dengan kawan sebayanya melalui cara langsung maupun tidak langsung. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kehangatan, saran, dan kesempatan yang diberikan orang tua terkait kompetensi sosial anak-anak atau perilaku prososial yang tinggi dan agresi yang rendah. Dan selanjutnya ke penerimaan sosial atau disukai oleh kawan sebaya dan guru. Keputusan daya hidup mendasar yang dibuat oleh orang tua yaitu pilihan lingkungan tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah, dan teman-teman sangat menentukan teman yang dipilih oleh anak. Peneliti juga menemukan bahwa relasi dengan anak kawan sebaya terkait dengan kelekatan yang aman serta kualitas pernikahan. Kelekatan awal pengasuh memberikan koneksi terhadap kawan sebaya, tidak hanya menciptakan dasar yang bagi anak untuk mengeksplorasi di luar keluarga, namun memberikan contoh relasi yang berhasil. Meskipun relasi orang tua anak memengaruhi relasi anak kawan sebaya, anak juga mempelajari bentuk lain dari relasi melalui relasi dengan kawan sebaya. Contoh, relasi anak dengan orang tua. Ketika sedang tertekan, anak akan mendatangi orang tuanya untuk mencari dukungan. Dalam relasi ini, anak akan belajar menghubungkan figur otoritas. Contoh relasi anak kawan sebaya. Anak akan berinteraksi secara setara dan belajar membentuk relasi berdasarkan pengaruh bersama. Yang kedua ada bermain. Bermain sebagian besar interaksi dengan kawan-kawan sebaya selama masa kanak-kanak melibatkan kegiatan bermain. Namun, bermain sosial merupakan salah satu dari tipe bermain. Bermain merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang dilakukan demi aktivitas itu sendiri. Bermain memiliki berbagai fungsi dan bentuk. Fungsi bermain penting bagi perkembangan kognitif dan sosio-emosi anak-anak. Brett dan Erikson berpendapat bahwa bermain membantu anak mengatasi kecemasan dan konflik-konfliknya. Para terapis juga menerapkan terapi bermain dapat mengatasi frustasi, menganalisis konflik, serta cara mengatasinya. Piaget dan Vygotsky juga berpendapat bahwa bermain adalah pekerjaan anak. Daniel Rilne berpendapat bahwa aktivitas yang menggairah dan menyenangkan karena memuaskan dorongan eksplorasi. Bermain sebagai konteks penting bagi keterampilan bahasa dan komunikasi. Tipe-tipe bermain. Yang pertama ada permainan sensori motor, yaitu perilaku bayi untuk memperoleh kesenangan melalui skema-skema sensori motorinya, seperti mainan yang menimbulkan suara. Yang kedua ada permainan praktis, yaitu pengulangan perilaku ketika sejumlah keterampilan baru yang sedang dipelajari, atau ketika anak dituntut untuk memiliki penguasaan fisik atau mental dan mengkoordinasikan keterampilan untuk bermain. Yang ketiga ada permainan sosial, yaitu kegiatan bermain yang melibatkan interaksi kawan sebaya. Yang keempat ada permainan pura-pura atau simbolik, yaitu anak mengubah lingkungan fisik menjadi sebuah simbol. Permainan ini memiliki aspek penting dalam perkembangan dan sering merefleksikan kemajuan perkembangan kognitifnya. Contoh, seorang anak prasekolah menganggap sebuah meja sebagai sebuah mobil dan mengatakan, "Aku sedang memperbaiki mobil," sembari memegang salah satu kaki meja. Yang kelima ada permainan konstruktif, yaitu mengkombinasikan permainan sensori motor dengan representasi simbolik. Bermain konstruk terjadi ketika anak terlibat di dalam kreasi yang bersifat regulasi diri dari sebuah produk atau solusi. Yang terakhir ada games, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan, memiliki aturan, dan bersifat kompetitif. Yang ketiga ada televisi. Perkembangan di masyarakat pada pertengahan kedua abad ke-20 telah memberikan dampak yang lebih besar daripada televisi. Meskipun televisi hanya salah satu media massa yang memengaruhi anak, tapi televisi memberikan dampak paling besar. Televisi dapat memberikan dampak negatif karena membuat anak menjadi pelajar yang pasif, melalaikan pekerjaan rumah, mengerjakan stereotip, menyediakan mode-mode yang agresif, dan menyajikan tayangan yang tidak realistis mengenai dunia.
Dampak positif televisi bagi perkembangan anak-anak melalui penayang program pendidikan yang dapat memotivasi serta menyediakan model dari perilaku prososial. Efek televisi terhadap agresi anak. Terdapat kekhawatiran yang menyangkut seberapa jauh anak dihadapkan pada tayangan kekerasan dan agresivitas di televisi. Ketika anak menonton film atau kartun yang menayangkan kekerasan, menyebabkan peningkatan agresif anak secara langsung maupun beberapa tahun kemudian. Dampak televisi terhadap perilaku prososial anak. Ketika anak menonton perubahan sosial yang positif, anak akan diajarkan menggunakan keterampilan sosial dan meniru perilaku sosial tersebut. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.